Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah, di zaman sekarang, di mana zaman hampir seluruh orang-orang di dunia ini gempar dengan adanya virus corona. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak bisa mengendalikan diri mereka masing-masing, sampai-sampai berputus asa hanya dengan mendengar kalimat corona. Dan banyak di antara mereka yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dalam keadaan genting yang seperti ini. Dan ini sebuah tindakan yang sangat fatal dan salah, kecuali orang-orang muslim yang beriman, yang mempunyai kekuatan dalam agama, mempunyai kekuatan dalam iman dan keyakinan dan pemahaman yang yakin, sehingga bisa membedakan mana yang benar dan salah, dan yang selalu berusaha dengan mengambil sebab dalam ketawakalannya. Inilah orang muslim yang sejati tidak takut terhadap apa yang dihadapinya, khususnya virus corona ini. Setelah berusaha mengambil sebab-sebab yang syar'i untuk menghindari dirinya dari gangguan virus corona ini, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena muslim sejati tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sekali-kali menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Allah lah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ikhwan, dan kalaupun orang muslim yang sejati yang telah berusaha mengambil sebab-sebab yang syar'i kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia terjangkit penyakit virus corona ini, apa yang orang muslim sejati lakukan? Bersabar dan menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya ini sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang muslim sejati tahu, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh telah kami berikan sebuah cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan dan kekurangan dalam harta dan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila terkena musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang mendapatkan keberkatan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Oleh karena itu, ikhwani fillah, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa silahul mu'minin, senjatanya orang-orang mukmin, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya menjauh. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengambil sebab-sebab yang syar'i, berusaha untuk menghindarkan diri kita dari jangkitan penyakit corona dalam ketawakalan kita. Oleh karena itu, saya kasih tahu atau sebab-sebab apa yang harus kita ambil dalam menghindarkan diri kita dalam jangkitan penyakit corona ini. Yang pertama, rajin cuci tangan
dan jaga pola yang hidup yang sehat. Karena apa? Al-Islam telah mengajarkan kepada kita an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian konsumsi makanan yang memadai dan perbanyak makanan yang mengandung vitamin C. Karena apa? Tentunya makanan yang baik dan halal. Karena Islam juga mengajarkan kulu washrabu min thayyibat, makan dan minumlah. Makan dan minumlah dari makanan yang sehat, baik dan halal. Kemudian berolahraga yang rutin. Karena apa? Al-qawiyul mu'min, al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ilallah min mu'min ad-dhaif. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Dengan apa caranya? Berolahraga. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Hindari kerumunan atau jarak, atau hindari jarak interaksi sosial, dan hindari kunjungan wilayah yang terinfeksi. Karena apa? Ketika kita mengunjungi wilayah yang terinfeksi, ini sudah dijelaskan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, janganlah engkau dekati wilayah yang terjangkit sebuah penyakit atau wabah. Dan ini perintah, maka kita harus seperti patuhi. Kemudian yang terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengambil sebab-sebab yang syar'i dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah jami'an. Janganlah berputus asa dan janganlah bimbang apa yang harus kita lakukan. Berdoalah, bertawakal, dan taati perintah apa yang telah disampaikan oleh pemerintah kita. Karena kita tahu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan wali-wali yang ada di kepemerintahan. Itulah sifat orang-orang muslim yang sejati, yang tahu mana yang salah dan yang mana benar. Karena kita mentaati pemerintah kita sama juga mentaati perintah Allah dan Rasulnya, selagi perintah ini dalam perintah yang syar'i, tidak melewati perintah-perintah yang menyeleweng dari agama. Itulah sifat muslim. Ja'alani Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una al-hasana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.